Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kali ini kita akan kembali membahas tentang kegempaan di Indonesia, terutama dengan telah keluarnya SNI gempa yang terbaru. Topik kita kali ini adalah tentang ketidakberaturan vertikal. Dalam video saya sebelumnya, kita sudah membahas tentang ketidakberaturan dalam arah horizontal, ketidakberaturan secara vertikal. Nah, ada beberapa jenis ketidakberaturan vertikal dalam SNI gempa yang terbaru. Yang pertama adalah ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak tipe 1A. Ini terjadi apabila ada kekakuan dari salah satu lantai, ini lebih kecil 70% dari kekakuan lantai di atasnya. Atau didefinisikan juga terjadi kekakuan tingkat lunak 1A apabila kekakuan salah satu tingkat ini lebih kecil 80% dari kekakuan rata 3 tingkat di atasnya. Jadi kalau dituliskan dalam persamaan akan seperti ini. Jadi kekakuan lantai pertama, kekakuan lantai A, ini lebih kecil dari 70% kekakuan lantai 2. Atau juga terjadi ketidakberaturan tingkat lunak 1A apabila kekakuan lantai A ini lebih kecil dari 80% rata kekakuan 3 lantai di atasnya. Kemudian yang ketidakberaturan vertikal tipe 1B, hampir sama dengan 1A, hanya saja sekarang persyaratannya menjadi demikian. Kekakuan salah satu lantai ini lebih kecil 60% daripada kekakuan lantai di atasnya, atau kekakuan suatu lantai ini lebih kecil 70% dari rata 3 tingkat di atasnya. Atau kalau dituliskan dalam bentuk persamaan semacam ini, kekakuan A lebih kecil 60% dari tingkat B, atau juga kekakuan A lebih kecil 70% dari kekakuan 3 lantai di atasnya. Jadi beda dengan 1A, kalau 1B terjadi ketidakberaturan tingkat lunak yang berlebih atau ekstrim, maka terjadi perbedaan di angka ini. Jadi kalau di 1A tadi ini 70% dan 80%, di 1B ini 60 dan 70%. Nah, berikut adalah contohnya bagaimana menentukan ketidakberaturan vertikal tipe 1A dan 1B. Diketahui suatu struktur beton bertulang jenis Special Moment Resisting Frame (SMRF) 5 lantai, termasuk KDSD, kemudian diminta untuk memeriksa apakah terjadi irregularitas vertikal tipe 1A atau 1B. Nah, akibat gaya gempa yang sudah diaplikasikan pada struktur ini, maka terjadi simpangan lantai. Tentunya ini adalah hasil output dari software. Setelah didapatkan, maka simpangan lantai 1 18, lantai 2 27, 37, 44, dan 51. Nah, bagaimana kita memeriksa apakah terjadi irregularitas vertikal? Nah, kita kembali ke pernyataan tadi bahwa irregularitas vertikal tipe 1A ini terjadi kalau kekakuan lateral tingkat ini lebih kecil 70% kekakuan tingkat di atasnya, atau lebih kecil 80% kekakuan rata-rata 3 tingkat di atasnya. Nah, biasanya pemeriksaan syarat ini agak cukup sulit kalau kita menggunakan definisi kekakuan, maka biasanya lebih diperiksa terhadap story drift ratio atau delta H per H, delta dibagi H. Nah, karena kekakuan berbanding terbalik dengan simpangan drift delta, maka syarat irregularitas vertikal tipe 1A ini, yang dua syarat ini, bisa juga dinyatakan dalam story drift ratio. Namun, karena berbanding terbalik, maka tanda lebih kecil ini akan menjadi berbalik menjadi lebih besar. Jadi 70% dari story drift ratio lantai 1 lebih besar dari story drift ratio lantai 2, atau 80% story drift ratio lantai 1 lebih besar daripada sepertiga rata story drift ratio 3 lantai di atasnya, maka irregularitas vertikal tipe 1A dinyatakan terjadi. Nah, kita cek. Ini soal kita tadi, seperti ini, akibat beban gempa dan simpangan yang terjadi. Kita hitung story drift ratio untuk lantai 1 hingga 4. Contoh untuk lantai 1, story drift lantai 1 dibagi tinggi lantai 1, maka sama dengan simpangan lantai 1, delta 1E, dibagi tinggi lantai 1. Dalam hal ini 18 dibagi dengan 3600. Karena kita harus samakan satuannya, maka kita dapatkan 0,005. Kemudian untuk story drift ratio lantai 2, delta 2 dibagi H2,
Delta 2 adalah selisih simpangan lantai 2 dan simpangan lantai 1. Jadi 27 dikurangi 18, kita bagi dengan tinggi lantai 2, 3000, maka kita dapatkan story drift ratio lantai 2. Demikian juga lantai 3, kita dapatkan story driftnya adalah 37 dikurangi 27, dibagi dengan tinggi lantai 3, 3 meter, sehingga kita dapatkan 0,0033. Demikian juga lantai 4, 51 dikurangi 44 dibagi dengan tinggi lantai 4. Kita dapatkan 0,0023. Jadi 4 di ini. Kemudian kita cek syarat. 70% delta 1 dibagi H1 harus lebih besar dari story drift ratio lantai 2. Jadi 70% daripada story drift ratio lantai 1 ini kalau kita hitung 0,0035, ternyata ini lebih besar dari story drift ratio lantai 2, jadi 0,003. Artinya karena syarat ini terpenuhi, maka dipenuhi syarat sebagai soft story atau ketidakberaturan vertikal tingkat lunak. Kita cek syarat yang kedua, 80% dari story drift ratio lantai 1 jika lebih besar dari sepertiga rata story drift ratio 3 tingkat di atasnya. Jadi kalau kita cek 80% dari story drift ratio lantai 1 yaitu 0,005, kita dapatkan 0,004. Kemudian story drift ratio 3 tingkat di atasnya, artinya lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Maka kalau kita ratakan, kita jumlahkan dulu story drift ratio 2, 3, 4, kita rata bagi 3, maka didapatkan 0,00287. Ternyata lebih besar 0,004 lebih besar daripada 0,00287. Sehingga kita nyatakan juga terjadi soft story di lantai pertama. Nah, demikian selanjutnya maka kita bisa lakukan tabulasi untuk perhitungan ini. Jadi untuk lantai 1 displacement-nya simpangan 18, 27 dan seterusnya. Kemudian driftnya adalah 18 dikurangi 0, 9 adalah berasal dari 27 dikurangi 18, 10 berasal dari 37 dikurangi 27, 7 berasal dari 44 dikurangi 37, dan 7 berasal dari 51 dikurangi 44. Kemudian kita bagi nilai drift ini dengan H untuk mendapatkan story drift ratio. Sehingga 18 kita bagi 3600, 9 kita bagi 3000, dan seterusnya karena tinggi tingkat seragam 3000. Kita lihat lagi, jadi tinggi tingkatnya 3000 seragam, hanya di lantai 1 3600. Nah, kemudian kita periksa atau kita hitung terlebih dahulu 0,7 kali story drift ratio. Jadi kolom 5 diperoleh dari 0,7 dikali dengan kolom 4. 0,003 kali 0,7 dan seterusnya. Kemudian kita siapkan juga parameter berikutnya adalah 0,8 kali story drift ratio. Jadi kolom 6 diperoleh dari 0,8 dikali kolom 4. Jadi 0,8 dikali 0,005 kita dapatkan 0,004. 0,8 dikali 0,003 kita dapatkan 0,0024. Demikian seterusnya di kolom 6. Nah, kemudian rata 3 tingkat di atasnya. Jadi pada saat kita mengisi kolom 7 lantai 1, nilai ini adalah rata dari story drift ratio 3 lantai di atasnya. Jadi 0,00287 di sini, ini diperoleh dari rata 0,003 ditambah 0,0033 ditambah 0,0023, kita bagi dengan 3. Sehingga kita dapatkan 0,0028. Demikian juga dengan yang baris kedua, ini rata 3 tingkat di atasnya, berarti rata dari story drift ratio lantai 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 kita jumlahkan, lalu rata kita dapatkan 0,00267. Kemudian di sini tidak ada karena di atasnya hanya tersisa 2 lantai saja. Ini juga praktis tidak ada. Nah, kemudian kita cek apakah soft story 1A, bagaimana mengeceknya. Pengecekan pertama apabila story drift ratio di lantai tersebut lebih besar daripada 0,7 kali 0,7 kali story drift rasionya, ini lebih besar daripada story drift ratio di lantai atasnya. Jadi kenapa di sini yes? Karena 0,7 story drift ratio lantai 1 ini lebih besar daripada story drift ratio lantai 2.
Kalau kita lihat 0,0035 lebih besar dari 0,003, maka dia terjadi irregularitas vertikal 1A. Kemudian dilihat dari syaratnya, kita lihat 0,8 story drift ratio adalah ini. Ini lebih besar daripada rata 3 story drift ratio tingkat di atasnya. Jadi ini lebih besar daripada ini. Maka karena terpenuhi syarat 1 dan 2, maka dikatakan terjadi soft story di lantai 1. Bagaimana dengan lantai 2? Kita periksa. Syarat pertama 0,7 story drift ratio 0,0021 ternyata lebih kecil daripada story drift ratio lantai 3. Artinya tidak terjadi soft story. Kemudian bagaimana dengan syarat yang kedua? 0,8 story drift ratio lantai 2 ini lebih kecil daripada rata story drift ratio 3 lantai di atasnya. Nah, begini sehingga kita menyatakan soft story tipe 1A tidak ada. Demikian seterusnya untuk lantai lainnya ternyata tidak dijumpai soft story juga. Nah, kemudian kita periksa karena irregularitas vertikal tipe 1A sudah kita periksa terhadap irregularitas vertikal tipe 1B. Dari pernyataan untuk irregularitas vertikal tipe 1B, ini dinyatakan terjadi apabila kekakuan lateral laten tingkat lebih kecil 60% kekakuan tingkat di atasnya, atau kekakuan lateral tingkat lebih kecil 70% kekakuan rata 3 tingkat di atasnya. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk story drift ratio, maka kita bisa tuliskan juga bentuk demikian. 60% story drift ratio lantai 1 harus lebih besar daripada story drift ratio lantai 2. Atau 70% story drift ratio lantai 1 lebih besar daripada sepertiga rata story drift ratio 3 lantai di atasnya. Nah, ini adalah syarat untuk irregularitas vertikal tipe 1B atau irregularitas vertikal yang ekstrim. Nah, kita cek tabelnya sama, hanya berganti di syarat ini 0,6 dan 0,7. Reratanya rumusnya sama tadi rata. Nah, kita cek apakah ada soft story tipe 1B. Kita cek bahwa 0,6 story drift ratio lantai 1 ternyata sama dengan story drift lantai 2. Kemudian 0,7 story drift lantai 1, story drift ratio lantai 1 ternyata lebih besar daripada rata story drift ratio 3 tingkat di atasnya. Artinya di story 1 terjadi irregularitas vertikal tipe 1B. Di sini dinyatakan sebagai yes. Kita cek lantai 2, 0,0018 ini ternyata lebih kecil daripada story drift ratio lantai 3. Jadi artinya tidak ada soft story di lantai 2. Kita cek terhadap yang syarat kedua, 0,0021 ternyata juga lebih kecil daripada rata story drift ratio 3 lantai di atasnya. Artinya di sini soft story juga no. Demikian seterusnya no juga untuk lantai lainnya. Nah, tapi karena ada satu lantai yang ditemukan soft story, maka kita harus cek apakah ini diperbolehkan atau tidak. Nah, maka ada syarat tambahan, ditemukan irregularitas vertikal tipe 1B. Artinya kalau ada satu soft story, maka struktur tersebut dinyatakan sebagai tidak memenuhi syarat irregularitas vertikal tipe 1, baik 1A maupun 1B. Nah, hal ini untuk struktur yang masuk kategori KDSE dan F, maka hal ini tidak diizinkan. Jadi untuk KDSE dan F, soft story sama sekali tidak diizinkan. Nah, kita lihat syarat ketidakberaturan vertikal yang kedua, yaitu ketidakberaturan massa. Ini didefinisikan terjadi apabila terjadi perbedaan massa ataupun berat 150%, terutama lantai-lantai yang berdekatan. Jadi sebagai contoh, massa B apabila lebih besar 150% ataupun lebih kecil 550% dari massa A ataupun C, maka dinyatakan ketidakberaturan massa terjadi. Contoh, suatu gedung 5 lantai jenis special moment resisting frame, periksalah apakah termasuk irregularitas vertikal tipe 2. Berikut adalah berat lantainya, lantai 1 hingga 5. Nah, irregularitas vertikal tipe 2 ini dinyatakan terjadi apabila terjadi perbedaan massa lebih dari 150%. Nah, kita cek pada lantai 1 beratnya adalah 45 ton, maka 150%-nya adalah 67,5 ton.
Kemudian kita cek lantai 2, 50 ton, maka satu setengahnya atau 150%-nya adalah 75 ton. Nah, sekarang kita lihat lantai 2 yang ada tambahan dead load yang cukup besar. Nah, kita lihat 80 ton. Ternyata 80 ton ini lebih besar daripada 150% dari story 3, berat story 3. Maka kita bisa nyatakan bahwa terjadi irregularitas vertikal tipe 2 pada struktur ini. Nah, kita ke ketidakberaturan vertikal yang ketiga. Ini didefinisikan terjadi jika terjadi dimensi horizontal sistem penahan gaya seismik di semua tingkat lebih dari 130% dimensi horizontal sistem penahan gaya seismik tingkat di dekatnya. Jadi didefinisikan terjadi apabila sebagai contoh di sini lantai 1 ada dinding geser, kemudian di lantai 2 dinding gesernya berkurang hanya di sumbu sini saja ada dinding gesernya, sehingga apabila dimensi dinding geser di lantai 1 ini kita misalkan X, ini lebih besar 130% dari dimensi dinding geser di lantai di atasnya, maka dinyatakan terjadi ketidakberaturan geometri vertikal atau ketidakberaturan vertikal yang tipe ketiga. Kita cek suatu gedung bertingkat 5 lantai termasuk jenis special moment resisting frame ada memiliki setback seperti ini 7,5 meter pada lantai 3, 4, dan 5. Periksalah apakah termasuk irregularitas vertikal tipe 3. Nah, tadi dari persyaratan irregularitas vertikal tipe 3 ini dinyatakan terjadi apabila dimensi horizontal dari sistem penahan gaya lateral pada tiap lantai ini lebih besar 130% dari dimensi horizontal lantai yang berdekatan. Jadi sebagai contoh di sini terjadi pengurangan lebar struktur. Lebar lantai 2 30 meter, jadi 4 kali 7,5 meter, ini lebarnya 30 meter, dibagi dengan lebar lantai 2 hanya 3 kali 7,5 meter atau 22,5 meter, maka kalau kita hitung 1,33 atau ini artinya 133%. Nah, berarti lebih dari syarat 130%. Maka kita bisa nyatakan bahwa terjadi irregularitas vertikal tipe ketiga. Nah, kita lanjutkan. Untuk irregularitas vertikal tipe 4 ini terjadi apabila terjadi pergeseran sistem penahan gaya lateral. Jadi sebagai contoh, dinding geser di lantai 1, 2 ada di sini, kemudian dia ternyata bergeser ke arah sana. Nah, apabila dimensi pergeseran ini, jadi diukur dari titik terluar ini ke titik terluar dinding geser ini, kita namakan L1. Apabila dimensi L1, dimensi pergeserannya, itu lebih besar daripada ukuran lebar dinding geser, maka dinyatakan terjadi ketidakberaturan vertikal. Nah, sebagai contoh, suatu gedung bertulang seperti pada gambar, shear wall atau dinding geser antara sumbu AB ini terjadi offset dari dinding geser pada sumbu CD. Nah, kita diminta memeriksa apakah terjadi irregularitas vertikal tipe keempat. Irregularitas vertikal tipe keempat ini dinyatakan terjadi apabila ada struktur penahan gaya lateral mengalami pergeseran lebih panjang dari elemen tersebut. Nah, pada contoh ini tepi kiri shear wall SA, tepi ini ternyata menggeser sejauh 15 meter ke sini. Jadi kalau ini 7,5 maka terjadi pergeseran 15 meter. Jadi tepi SA bergeser ke sini, dinding gesernya. Nah, offset ini 15 meter ternyata lebih besar dari panjang elemen shear wall, 7,5 meter. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa terjadi irregularitas vertikal tipe keempat. Berikutnya adalah ketidakberaturan vertikal tipe kelima, disebutkan sebagai diskontinuitas dalam ketidakberaturan kuat lateral tingkat. Nah, ini terjadi apabila kuat geser suatu tingkat ini lebih kecil 80% dari kuat geser tingkat di atasnya. Nah, kalau di 5B adalah ketidakberaturan kuat lateral tingkat berlebih atau ekstrim, ini terjadi apabila kuat geser suatu tingkat ini lebih kecil dari 65% dari kuat geser tingkat di atasnya. Nah, kita lihat sebagai contoh, suatu gedung struktur beton bertulang jenis bearing wall, jadi sistem dinding penumpu dengan konfigurasi dinding seperti ini. Jadi di sini ada dinding 1, dinding 2, dinding 3 ini adalah bukaan atau opening, dinding 4 sepanjang ini, dinding 5. Nah, kita diminta untuk memeriksa
apakah struktur memiliki irregularitas vertikal tipe 5A ataupun 5B. Kapasitas kuat geser nominal tiap dinding sudah dihitung berdasarkan kapasitas gesernya dinding. Pada saat kita melakukan analisis penampang beton bertulang untuk dinding geser, ternyata diketahui bahwa dinding 1, pier 1, kapasitas gesernya 10 ton, dinding 2 15, dinding 3 7,5. Dinding 4 cukup panjang, kapasitasnya 40 ton, dinding 5 7,5 ton. Nah, kita cek irregularitas vertikal tipe 5A ini terjadi apabila kuat geser tingkat lebih kecil dari 80% tingkat di atasnya. Kuat geser tingkat adalah kuat total geser seluruh elemen penahan gaya lateral seismik pada arah yang ditinjau. Nah, kuat geser tingkat lantai 1 kita cek kekuatan dinding 1, 2, dan 3. Jadi adalah jumlah 10 ditambah 15 ditambah 7,5, maka hasilnya adalah 32,5 ton. Kekuatan geser tingkat 2 kita cek ada dinding 4 dan 5, maka kekuatan gesernya 40 dan 7,5. Kalau kita jumlahkan menjadi 47,5 ton. Nah, kita bandingkan kuat geser tingkat 1, 32,5, dibagi kuat geser tingkat 2, 47,5, maka kita dapatkan 0,68. Artinya ini lebih kecil dari 80%. Artinya kapasitas geser tingkat 1 ini lebih kecil 80% dari kapasitas geser tingkat 2. Artinya kita bisa nyatakan terjadi irregularitas vertikal tipe 5A. Lalu kita cek apakah dinyatakan masuk ke tipe yang 5B atau irregularitas vertikal yang berlebih. Kita cek kuat geser tingkat 1 tadi 32,5, tingkat 2 47,5, rasionya 0,68. Ternyata ini masih lebih besar dari syarat untuk yang 5B, yaitu 65%. Jadi artinya tidak ditemui irregularitas vertikal tipe 5B. Nah, ada persyaratan bahwa kondisi weak story seperti ini atau irregularitas vertikal tipe 5 ini sangat tidak diizinkan untuk struktur yang masuk kategori desain seismik E dan F. Demikian bahasan kita kali ini tentang ketidakberaturan vertikal dari struktur gedung. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam struktur.